Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada hari keempat pelatihan ini kita akan mendengarkan rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari, kemudian apa-apa yang akan kita kerjakan tidak lanjut dari pelatihan ini, kemudian juga beberapa permasalahan yang mungkin akan kita hadapi di lapangan ketika ini berlangsung. Saya akan memulai sesi ini pertama dengan presentasi dari Ibu Lia Agustian yang dipilih oleh tim peneliti untuk mempresentasikan hasilnya selama 4 hari ini berkumpul, dan akan dilanjutkan oleh Ibu Rita dari Fakultas Ekonomi UI yang dibantu oleh Bapak Deden dari UI berkaitan dengan analisis ekonomi penelitian ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi dari Marek Chawarski. Pada Ibu Lia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia, saya salah satu peserta untuk penelitian pro ini di bagian riset, dan saya akan mencoba untuk memberikan kesimpulan dari hasil 4 hari terakhir ini yang kita pelajari di penelitian di bagian riset untuk jadi tadi. Ya, pertama-tama ya saya mohon maaf mungkin ada yang kurang jelas, juga bisa dipertanyakan lebih lanjut lagi, nanti akan dibantu dengan Dokter Adi juga. Jadi proses ini kita punya tim peneliti kita, prinsipal investigatornya Dokter Adi Hidayat, untuk investigatornya Dokter Dia Utami, clinical supervisornya Ibu Riza Saraswita, untuk ekonomisnya Mas Deden dan Mbak Prita dari UI, untuk statisticiannya Bapak Jujo dan Arya, data manager Dr. Sukyudin dan Dr. Kini, untuk data kolektor dan data entry saya sendiri beserta teman saya Bapak Eko dan Syarifuddin, itu juga termasuk dari RSKO. Penelitian hingga selesai merupakan critical point. Jadi setiap pasien yang akan kita dapat, yang akan kita jadikan partisipan selama penelitian ini kurang lebih 1 tahun. Jadi ada jadwalnya, jadi ada from the baseline 6 bulan dan kemudian 12 bulan. Itu merupakan jadwal kita nanti untuk melakukan penelitian kepada partisipan kita, untuk mendekatkan diri kepada partisipan kita juga. Yang kedua, ketiga, kami mendapatkan kontak partisipan informasi yang komprehensif diperoleh pada saat penggunaan data. Itu juga tujuan kita, supaya kita bisa dekat dengan partisipan kita itu untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan diteliti. Pada saat 6 bulan yang akan kita datang pada saat yang kedua kalinya, yang pada saat 6 bulan itu kita mencoba untuk membuat janji, membuat kontak dengan pasien 1 bulan sebelum atau 1 bulan sesudahnya. Jadi ada rentangnya, ada jadwalnya. Kita takut, kita berharap sih pada pasien itu supaya bisa terus mengikuti dalam penelitian kita. Jadi kita mencoba mengontak dia untuk tetap dan kita dapat informasinya lagi untuk keberhasilan penelitian ini. Menerapkan protokol untuk kontak melalui kita juga akan mencoba untuk kontak di klinik dengan para konselor ini. Kita akan bekerja sama supaya kita bisa mendapatkan informasinya lagi, mungkin alamat dengan temannya. Nanti kita juga akan menghubungi pasien itu melalui surat, telepon, atau kunjungan rumah. Saya dipelajari di kelas riset. Oke, kalau ada yang mungkin
ada yang belum mengerti atau mungkin ada yang mau dipertanyakan, itu dipersilakan. Saya pengen memperjelas lagi tentang tadi urin spot check-nya. Itu setiap berapa? Kalau tadi kayaknya baseline 6 bulan atau 12 bulan. Jadi 6 bulan sekali baru kita tes urinnya. Atau gimana? Tolong dijelasin dulu. Kita akan mengecek urin sebulan sekali. Kesepakatan dengan petugas lab RSKO adalah nanti juga akan diskusikan dengan Bapak Ibu di Puskesmas. Kita akan mengirimkan account international stick urine test ke puskesmas masing-masing. Jadi semuanya sama, account internasional. Kemudian akan diberikan nanti yang melakukan adalah petugas puskesmas untuk spot check. Yang tes urin itu harus tugas puskesmas di luar para konselor ataukah bisa juga mereka yang mengecek? Karena dari pengalaman kami bebaskan itu konselor dari cek urin karena itu harus di luar daripada konselor. Jadi tidak boleh seorang konselor tes urin untuk itu pengalaman yang lain klarifikasi. Karena kalau dulu itu pengambil data yang melakukan urin atau di tugas klinik tapi di luar konselor. Saya boleh tanya kepada mereka ya, kira-kira selama ini tentang sama tadi yang dipelajari di dalam. Selama ini di puskesmas siapa yang melakukan spot check? Apakah petugas lab? Analis ya. Jadi bukan ibu-ibu bapak ya. Tergantung. Di Jakarta bagaimana? Di Jakarta kalau untuk pasien baru di atas, kalau untuk spot check kita yang ngerjain. Jadi suster etik yang mengerjakan juga spot check. Itu kenapa bisa itu yang Saya concern di situ ya, nanti bisa mengacaukan therapeutic alliance antara klien dengan konselornya. Okay, Dave, Marek and Woody, we are discussing regarding who will conduct the urine test. Probably. But, so we're going to use the urine test as a medical, in the medical setting, as a confirmation of the treatment progress or the lack of progress. It's not going to have any punitive value. As long so, my answer is the counselors, yes, can handle this. They can do the test and they know, I know by now how to handle it. Can you translate that? Jadi Marek mengatakan petugas lab, petugas counselor, petugas konseling boleh melakukan tes urin spot check apabila memang ada SDM-nya terbatas atau memang sudah biasa dilakukan. However, there was when we were discussing the issue, they raised the issue that there is some punishment associated with positive urine toxicology screens, and this is established per program regulations. So, if this is the case, then that's going to be not good for. Then the counselor should not be doing the urine testing. So I heard from counselors that in some programs, at least in some clinics, if they test positive, there's a negative consequence, like taking away take homes and some other things. And the counselors should not be enforcers of the clinic rules, because that's not good. This will kind of undo their building of therapeutic alliance with the client. Marek mengatakan apabila konselor itu memeriksa urin dan hasilnya positif di beberapa tempat, di beberapa klinik, ada kejadian-kejadian di mana ada punishment, ada hukuman buat mereka yang positif spot check urinnya, sehingga dia dihentikan take home dose-nya
itu tidak diharapkan oleh Marek, dan sebaiknya dalam kasus seperti ini konselor tidak mengambil tes urin karena akan mengganggu hubungan terapeutik antara konselor dengan klien. Mungkin saya mau masukin sedikit bahwa ini informasi Tadi temannya di bagian penelitian bahwa kasusnya adalah peraturan klinik yang meminta bahwa kalau dia positif mereka tidak boleh disuspend ya ininya tekososnya, ditahan sesuatunya. Nah, karena jadi situasinya jadi menyulitkan konselor, makanya sebenarnya tidak terlalu didukung kalau konselor yang melakukan tes urin, karena itu peraturan klinik. Saya nggak tahu ada klinik yang tidak melakukan peraturan itu apa. Ya, the problem is because berapa banyak klinik yang menerapkan peraturan seperti itu? Apabila positif tes urin, spot check, hukuman. Bukan hukuman artinya. Ya, all clinics have clinic regulation that if there's a positive urine test, then they have to suspend the take-home dose or negative consequences. So, do the counselor have to do the urine test by themselves? Selama ini, Yeah, ya that was karena my kalau mau question. dirubah ya bisa I was aja not kan. sure if the question was Tapi nanti malah actually collecting menimbulkan urine, kesenjangan. interprets the test Justru itu menimbulkan kesenjangan karena teman berantem. regulations. Yang ada nanti kita berantem sama yang lain. It's a rapid Pas urine kita test berantem, and it should be satu di observed. anak I mas asked kan, the satu question di if the urine nggak bisa di mereka lagi nggak bisa anak samples were anak observed, and the answer was yes. But who observes the urine samples? If I go to give you urine, who watches the? Siapa yang melihat pengambilan urin? Observasinya. Tugas kita dulu Saat kencing, sangat kencingnya. kita biasanya sebelum pasiennya kencing kita geledah dulu ya. Karena kita tunggu Yang menggeledah siapa? kita Kita tuh artinya ibu. tugas dia. Yang melihat nanti Nanti kita kalau yang biasa di Jakarta itu jadi mereka itu tidak kencing di kamar mandi ya. Jadi kita di samping metadon di situ kita hanya menyediakan tisu. Gitu loh. Dan kita di samping pintu. Padahal saat kita pernah ada kejadian yang dicampur dengan air gitu. Emang pipisnya nggak di kamar mandi? Enggak. Di samping The nurses in there, The nurse. the nurses spot check all of them. Yeah. Kalau cuma di kamar mandi di yang The dia urine. lapas So apa? the nurse observes the urine, and the nurse also has patients. Okay, that's right. Yeah. So. What's that? Says the female nurses cannot observe. Well, yeah, they can. Is it illegal here for, what about women observing men giving urine? What's the, is that okay? Kalau Yang perempuan gimana? perawat Pipisnya? atau petugas klinik yang wanita mengobservasi pasien prianya kencing, oke? kalau Selama ini digambir kalau yang laki sama laki tapi perempuan sama perempuan gitu loh melihatnya. Terus yang penting sama The petugas same ada di sex. sana. Same sex. So same sex watching. Look at the room. That is, we have mostly women. Yeah. Lie is a lie. jadi di sini Then you're here. All Jadi di right. sini garis bawahnya adalah tidak semua bohong itu sebenarnya betul-betul bohong. Jadi di sini ada bohong juga untuk Yes. So some of the things that you're gonna hear from the patients are sort of intended lies. They are ashamed of for whatever reason. They know that they are taking more drugs, but they're reporting less. But some of this, and I cannot give you the number, I don't know what proportion, but there is substantial proportion of this cognitive bias. They do believe themselves that they are making bigger progress than they are. And they will report to you things that didn't happen to them. And you may perceive this as a frustration, but I hope that if you understand, if you listen to me what I just told you, and you accept this, the frustration will be a little less. Ya, jadi Right. ada proporsi juga yang signifikan pada para pecandu bahwa mereka tuh juga melakukan hal yang sama. Jadi dia berbohong itu karena perbedaan, ada bias kognitif. Ya, jadi dia melaporkan pada kita sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Karena ada suatu bias kognitif ya. Bias kognitif mungkin dia berpikir bahwa kalau kita begini terapi saya akan senang dan sebagainya. Di sini
di sini yang kita melihat bahwa kita mesti hati-hati benar nih bohongnya, bohong yang bagaimana. Belum tentu bohong itu betul-betul bohong, tapi karena memang ada perbedaan. Alright. So, how do we know that our patient is telling the truth or telling lies? Because we are becoming more suspicious to every Excellent. words that our patients say. Excellent question. So we're going to take a break because we're tired, and then we're going to learn how you help to communicate with the patient and how you try to disentangle the whole thing, and we try to learn whether it's important or not important, and etc. Very good question. Thank you. Kita rehat dulu, nanti kita akan berlatih bagaimana kita tadi membedakan apakah dia itu bohong atau tidak ya. Kecenderungan pasien untuk berbohong sama kita itu kecil. Ada yang denial, tetapi kecil. Kenapa? Karena kita dari awal sudah bilang bahwa kalau ini hasilnya positif, berarti kita akan bekerja ulang, memperbaiki lagi, menyesuaikan kembali rencana kerja kita. Coba tolong ceritakan pada saya, apa sih yang kamu lakukan, apa yang terjadi pada 3 hari yang lalu. Dijamin itu tidak akan bohong, hanya sedikit yang bohong. So this is very similar to any other medical approach. If you go to a doctor and you're about to see the doctor, they evaluate progress. They're gonna take your blood pressure, and the doctor first gonna take a look at the blood pressure, or an X-ray, or blood results, or something, or sometimes urine test, right, and see whether your kidneys and everything is working. So this is the same. I'm trying to draw a very strong analogy. Look, this is like any other medical treatment. You're the patient. We are treating you as such, and this is why we're using this laboratory confirmation of progress. Jadi analoginya persis sama seperti penyakit-penyakit yang lain ya. Nah ini yang masalahnya Bapak Ibu bisa terima dulu apa enggak ya. Jadi kayak di penyakit lain seperti diabetes, kalau dia tinggi kadar gula dalam darahnya ya perlu ada terapi ulang gitu. Seperti itulah kira-kira kita menghadapi tes urin ini. Do you see the difference between these two approaches? Bisa lihat Bapak Ibu perbedaannya yang sebelumnya dengan yang sekarang, yang tradisional ya. Right. It's not. Yeah. Go ahead. So, if we do the urine test in a regular schedule, I think they will manipulate the results. Yeah. Say it again one more time. If we will do the urine test in regular schedule, so they know that tomorrow or next week I will have my urine test, so I'm going to do something. But it is true that yes, this principle that I introduced, it doesn't solve all the problems, it doesn't solve everything, but it creates the spirit where we try to reduce or eliminate or decrease the opportunity for them to lie, to act like junkies or drug users. We want to increase for them opportunity to act like patients. So if there is no contingencies, if there is no punishment for having urine positive, there's no reason. It's a wasted effort. Okay? If there is a punishment, there's a punishment for having positive eutoxins, then yes, then you're absolutely true. They want to avoid this, and they want to put a lot of energy into not showing urine positive because there are consequences. But if there is no consequences, very quickly after they enter treatment, this behavior will change. This desire to beat you, to cheat you, will extinct. Ya, jadi tadi Ibu Vivi nanya kan, kalau kita lakukan urine test secara reguler, apa nggak langsung tambah mengundang seseorang untuk bersikap manipulatif ya? Nah, Marek bilang sebenarnya itu nggak usah terlalu dikhawatirkan. Kenapa? Karena dari awal kita sudah melakukan tes urin ini bukan sebagai alat untuk menghukum dia, bukan sebagai alat untuk mengecek apakah pengakuan dia kepada kita bohong atau benar. Kita bukti dari awal tidak melakukan ini sebagai itu, jadi nggak usah khawatir. Right. Okay. I think you can put that into a public health with this disease concept also. You know, you say, look, we can't justify giving you take-homes unless you're making good progress, and part of that is showing that you're not using drugs, because we know that if you're not stable, you can divert your take-home or not use it properly. So this is just part of the deal. So I think you can put that in the context of the disease concept. Ya, tadi kan tanya ya Mbak Kiki bahwa gimana ya kalau kita menerapkan vigilasi nanti kita betul-betul
bertentangan dengan peraturan klinik ya. Bahwa kalau 1 bulan positif benzo nggak boleh taekwondo sama 1 bulan dan sebagainya. Just memberi saran bahwa mungkin kita bisa pakai itu sebagai suatu hal yang dibicarakan di awal dengan membicarakan kepada pasien bahwa ini adalah bukan peraturan, bukan suatu peraturan, bahwa taekwondo adalah bagian dari suatu tanda bahwa Anda sudah menunjukkan kemajuan. It doesn't have to be punitive. You explain that to the patient when they begin the program. This is the program, or this is part of the program. They usually understand that. I don't think it necessarily has to be punitive. Yes, this is one way. Let me offer a different. Ya, itu satu cara ya dari George ya. Marek punya cara yang lain. This is a perfect, yes, I understand that you're telling me that the clinic program imposed contingency exists. This is a perfect opportunity to improve therapeutic alliance between you and the patient. Nah, justru di sini kalau memang betul bahwa kita mungkin belum tentu sama sejalan dengan peraturan di klinik, tapi di sini ada kesempatan buat ibu untuk membuat suatu persekutuan yang terapeutik dengan klien. So before we go there, let's talk about motivation. You heard about motivational interview or motivational enhancement therapies, right? Pernah dengar Bapak Ibu tentang wawancara motivasional atau motivational enhancement therapy? In principles of motivational interviewing, you want to change the motivation of the patient. So, for example, if there is an external motivators like the punishment or the clinic rules and etc., and the patient are changing the behaviors because of the external contingencies or external motivators, it's not good enough. You want them to really want to change. You want them to change the behavior. Ya, To change the motivation, to have internal motivation, right? Ya, pada prinsipnya kan kita inginkan sebenarnya bahwa orang itu berubah karena memang keinginan dia untuk berubah, bukan karena berubah karena sesuatu hal yang sifatnya dari luar. And in many therapeutic approaches, for example, if the patient is coming to the program, to the mental maintenance program, and tells you, I really do not want to stop using drugs. I like using heroin, but I'm being forced into the program by the police, by the government, or my wife is threatening me that she will divorce me if I don't go. So this is why I'm here. It's not going to work. I'm here because I'm being forced. What would you do? Nah, apa yang Bapak Ibu akan lakukan kalau ada pasien datang kepada kita mengatakan begini, saya datang ke sini ini kepaksa karena disuruh oleh polisi dan sebagainya, atau disuruh keluarga dan sebagainya. Apa yang Bapak Ibu akan katakan? Apa yang Ibu lakukan? Jadi ini program pasti nggak bakal jalan buat saya. Can you turn this into positive? Can any of you turn it into positive spin? Bisa nggak kita putar itu menjadi suatu hal yang positif? Jadi kan kalimatnya negatif kan, nggak bakal nih jalan nih. Kalau saya di sini loh, saya kepaksa, saya nggak mau kok berhenti, saya masih terus memakai heroin. Are they kind of random? Bapak Ibu itu kalau tes urin ngambilnya di observasi nggak? Iya. That's important when you're using it for contingency like that. Ya kalau untuk kontingensi ada konsekuensinya itu penting, harus diawasi. And then you start building therapeutic alliance with the patient. You will start explaining that you are on his side, that this is what you will do, and you also tell them what you won't do. Ya, jadi kita mulai ya membangun kesepakatan terapeutik dengan klien kita, bahwa kita berada di dalam posisinya dia, kita inginkan apa yang dia ingin lakukan dan sebaliknya. Some patient may ask you, can you get me out of jail if I get in trouble? If the police call me with drugs, can you call them and tell them that I'm in treatment and get me out of jail? Ya mungkin pasien kita akan bertanya pada kita, jadi kalau suatu saat saya nanti tersangkut perkara, Bapak Ibu sekalian, bisa bantu saya nggak kalau saya untuk mengeluarkan saya dari penjara? Kalau saya nanti tersangkut perkara, What are you gonna say? apa yang kita jawab? No. Yes, you tell them no. You need to tell them what to expect. Some of them may know this already, but some of them it may be new. They may not know anything about counseling, so they need to know. You need to tell them things that you will do and things that you want to do. They may ask you for money. They say, look, I have no money to come. Can you give me, I don't know, 1,000 reals or whatever it costs to rupiah to come, or 10,000 to come to treatment? And you will say, no, I cannot give you
my own money, and I don't know whether the clinic has provision for vouchers or transportation or anything, but you as a counselor will not be giving them food, money, will not be coming their friends, and etc. Many things you won't be doing. Ya, jadi kita harus secara jelas dijelaskan di awal ya bahwa apa yang kita akan berikan dan apa yang tidak kita akan berikan. Dan termasuk kalau mereka nanti minjem duit dengan alasan bisa datang dan sebagainya, itu kita secara tegas mengatakan tidak, ya karena bukan itu yang akan kita berikan. Some of you are medical nurses, right? I understand. You know how to deal with some medical procedures. So, are you some of you nurses? Medical nurses? Bapak, Ibu, ada yang perawat? Ya, ya. Can you dress a wound? Can you put a... Bisa menjahit luka? Bisa. If somebody is bleeding and has a cut, can you fix it? Bisa membersihkan lukanya, Bapak Ibu? Bisa. Yes, you can, but you will not. Some of you know how to handle a wound, like somebody coming bleeding, and you may be ready to, oh, you're bleeding, let me fix it first, and then I will do counseling. Ya, jadi sini Bapak Ibu kan ada yang jadi perawat ya, bisa kan menjahit luka, ya kan? Kalau dia datang dengan lukanya, Bapak Ibu tangani lukanya atau gimana? Tidak ditangani lukanya. Even if you know how to fix the wound, you won't be. This is not part of your BDRC duty, right? You are drug counselor. You are not medical nurse anymore. Jadi tugasnya Bapak Ibu di sini adalah sebagai konselor penafsar, bukan sebagai perawat penjahit luka. Ya Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu tahu. You send them down the hall to another nurse. You say, if the person is bleeding, has a cut on the head or somewhere, you say, oh, okay, this needs immediate attention. Go see the nurse down the hall. She's gonna help you with this, and then come back and we're gonna talk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti pasien ada luka seperti itu, kirim ke perawat lain ya. Tolong kirim ke dokter lain, perawat lain, serahkan kepada mereka, begitu selesai kembali lagi ke saya. Jadi Bapak Ibu benar-benar perannya hanya sebagai konselor. It is very important, you know, it's not just a silly story. It's very important for you to be very consistent in what you do. Because if you make an exception once or twice, you're going to be forced to make exceptions, continuously make exceptions, more and more and more. Ya Bapak Ibu, ini suatu perubahan Bapak Ibu, tentu tidak mudah, tapi ini diminta dan memang harus. Kenapa? Sekali kita tidak konsisten mengikuti apa yang dia butuhkan saat itu di luar konseling, dia akan terus-menerus menuntut yang lain. Not necessarily because, you know, I don't know how long they be in jail. If they release in jail and they want to come back, they probably can't come back. Again, these are good questions for David and Adi. There's a somewhat mixture of clinical and protocol issues, and I don't want to make any decisions. I'm making clinical recommendations. Translated. Ya, Marek di sini hanya bisa memberikan rekomendasi klinis karena ada dua isu berarti di sini yang ditanyakan oleh Ibu berdua. Yang satu ini adalah mengenai masalah isu klinis dan yang kedua adalah mengenai isu penelitian. Nah, isu penelitian harus diarahkan kepada David, bukan ke Marek ya. Jadi kita tunda dulu mengenai masalah itu. Tapi secara klinis dalam sudut pandang klinis seharusnya kalau selama dia masih mau datang ke tempat kita, walaupun dia drop out dari metadon, dia tetap menjadi pasien kita. Look, in all these questions there is a sort of a theme that I see. That you train and you have this desire, you have this responsibility, that there's a lot of things that you have to do for the patient. And if they run into some trouble, it is your responsibility to do something. Bapak Ibu, Marek tuh ngerasain ya. Kayaknya ini Bapak Ibu jadi ngerasa ada semacam beban ya. Beban berat, seolah-olah harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada pasien, sehingga kalau dia lari keluar atau dia punya masalah di luar dan sebagainya, Bapak Ibu harus tanggung jawab. So you feel that like if they don't show up, there's something that you can do, like go to their home to help them, right? Kayaknya nih Marek ngerasa nih kalau sampai dia drop out dan sebagainya, Bapak Ibu tuh bakal ngikutin dia ke rumah ya, kalau perlu pengajarannya dan sebagainya. No, I understand, but these questions kind of, all the questions, can I do this, can I do this, can I do this? This is the spirit of the question that you ask. Ya, jadi spiritnya memang kayaknya Bapak Ibu ingin sekali betul-betul terlibat dalam membantu si klien itu tadi ya. Patient's recovery or participation in the program is not your responsibility. Bapak Ibu,
pemulihan pasien bukan tanggung jawab kita. You will not be held accountable for whatever patients are doing. Remember that. Bapak Ibu bukan menjadi orang yang menjadi penolong atas segala masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. And I don't want you necessarily think that you have a duty to do something for the patient. I want you to, again, your goal is building self-efficacy. So helping the patient to solve all those little problems. What do I do if I go to jail? What do I do if I cannot come up? And etc. It's self-efficacy. The goal is self-efficacy, not you doing stuff for the patient. Ibu udah lupa ini soalnya dari hari pertama udah diomongin ya. Kita bukan membantu dia untuk menyelesaikan semua masalah dia ya. Kita hanya membangun yang namanya membantu dia membangun self-effikasinya atau kemantapan diri dia untuk menolong dirinya sendiri. So if the patient doesn't, kalau sudah isinya dengan kita diajak bicara, mereka kita tergantung gitu kan. Kebanyakan seperti itu. no, I don't want, no, they do not. They should not depend. Okay, so we're going to take a break and we're going to work now on this issue of independence, because again, the ultimate goal of the counseling is, again, I told you, your patients are not dependent on you. They cannot become your children. They cannot become your responsibility. None of you can carry responsibility of 20, 30 or 50 patients who are constantly running into troubles. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, pasien kita bukan anak kita. Kita tidak bertanggung jawab segala macam persoalan yang ditimbulkan oleh dia. Tugas kita adalah membantu dia supaya menjadi mandiri. Tolong jangan dicampur baurkan dulu dengan kebiasaan lama. Kan kita sudah mulai mempelajari teknik-teknik awal, kita akan ada banyak tugas-tugas yang akan dilakukan, dan itu yang akan memproteksi kita dari ketergantungan dari pasien. So some of you are mothers, good mothers, and you have children, and you feel responsible for your children, and you have this natural desire that, okay, I'm going to take care of my children and I'm going to take care of my patients. Ya, Marek paham benar bahwa kita nih, terutama yang ibu-ibu ini adalah seorang ibu ya, yang punya alamiah ya, secara alamiah punya keinginan untuk mengasuh ya, sehingga mengambil alih banyak hal dari termasuk pasien kita. I'm asking you to leave your mother hat at home when you come to the clinic. Ya, jadi Don't bring your mother clothes or mother hat. tolong topinya sebagai ibu ini ditinggal di rumah ya, Bapak Ibu ya, bajunya sebagai ibu ditinggal di rumah. Di klinik hanya sebagai konselor nafsa. Your role is a tour guide. You are a guide. You're a tour guide. You're guiding the patients through the recovery. But the recovery is the responsibility of the patient. Alright? Jadi tugasnya Bapak Ibu, sekali lagi, selain tadi konselor nafsa adalah sebagai tour guide ya. Jadi guide atas suatu perjalanan untuk persoalan nafsanya saja. You want to make sure that they feel this, yes, I can do it. The message, you know, like Obama, I saw it even above the highway, yes, we can do it. So the patient needs to get this feeling, yes, I can do it. Ya, jadi tujuan utamanya setiap nanti sesi konselingnya di luar yang sesi pertama adalah bagaimana supaya pasien bisa menyatakan diri bahwa ya saya bisa melakukan itu oleh diri saya sendiri. Yeah, you want to empower them, you want to make them self-efficient, self-sufficient, self-efficacious, and whatever it takes. I don't know what the right Indonesian word, but you get the spirit again. Not your responsibility. It's active involvement and responsibility is on the patient. And you are helping, supporting, guiding, providing education, etc. But it's not your responsibility. If the patient goes back to drugs, it's not because you failed. It's because they failed. Bapak Ibu, nah ini nih Ibu Eti, kalau sampai nanti pasien kita dalam mediasi kembali pakai drugs, bukan salah kita. Itu adalah salahnya pasien. Tugas kita hanya membantu dia untuk bisa berjalan mengatasi persoalannya sendiri. Bukan kita ambil alih tanggung jawab. Jadi ya, mabuk kita 20-30 pasien kita tanggung jawabin. Jadi evaluasinya nanti istilahnya pasiennya tidak terjadi perubahan perilaku ya, kok masalah ya kita menjalankan evaluation. Okay. Me as a counselor. Okay, so I think it's lunchtime, so we're going to take a break, and then we'll, I don't know, 1 hour or something?
1 hour break, and 1 o'clock we come and we start working on the first contract, how we actually make them, try to instill the change, and how we evaluate whether the change happens. Akan ada perubahan. Jangan khawatir. Yes, there will be some changes, absolutely. Pasti akan ada perubahan kalau ikut pakemnya. So, I'm going to start, and people will be coming. That's okay. And so we were talking about session number 1, and we went kind of halfway through the session number 1 before the lunch break. Ya, kita sebenarnya sudah sampai udah setengah jalan ya menuju sesi yang pertama ya, tadi sebelum makan siang ya. And the end of the session number 1, the session number 1 ends with the contract, with the first contract. The first contract is very clear, very simple, and relatively easy to do. Akhir daripada sesi yang pertama adalah adanya kontrak perilaku. Kontrak ini kontrak yang sangat simpel. And the first behavioral change that you need to make, and it has to happen in order for you to deliver the therapy and help the patient has to keep coming to see you. Satu perubahan perilaku yang sangat sederhana dan itu juga akan bisa dicapai oleh Bapak Ibu sekalian adalah berupaya supaya pasien datang sebagaimana yang dijanjikan. Right. This is should be very clear to you that no matter how good you are, you can be very good, you can have very good skills, and the therapy will be great. But if the patient is not coming, you cannot help. Ya, jadi yang pertama itu ya, jadi kalau dia itu tidak datang, maka bagaimana kita bisa menolong? Jadi perubahan pertama yang kita harus capai adalah supaya bisa dia datang kepada kita. Right? Sesuai jadwal. Same for any medication. No matter how good the medication is, the patient doesn't take the pill. Medication doesn't work. There's no chance to work. Sama dengan penyembuhan yang lain dalam penyakit lain, betapapun bagusnya obat-obat yang diberikan, kalau nggak diminum terus mau gimana ada perubahan? So the first behavioral change that has to happen is that the patient engages in treatment. He comes every 2 weeks for this 1 hour session with you. Very important, if not the most important change in his life. And this is a change because right now, before they see you first time, they are not going to do anything every week for 1 hour. The life is full of chaos. They run the streets, then every day they need to get the money, they need to get the drugs, they do whatever they do. There's no regularity of any kind. And this is the first behavioral change, coming regularly for your scheduled session. Ya, jadi perubahan perilaku yang pertama sekali yang perlu kita dorong dalam hal ini adalah klien datang ke tempat kita sesuai jadwal. Itu saja dulu. Bukan yang paling penting, tetapi ini ada suatu perubahan dasar yang harus kita capai. And it's clear, right? If the patient not coming, you cannot do anything. You're not going to go and chase the patient. I'm not asking you to get into the car and drive the streets of Jakarta and find the patient, or keep calling until you find. No. Bapak Ibu tidak diminta untuk mengejar pasien. Kemanapun dia pergi tidak diminta, ya. Nggak disuruh mengejar pasien, enggak. So there's no helping of any kind until you get this behavioral change. So you see, your first goal of treatment is very clear. There's no doubts about it. There shouldn't be any confusion. You have to make sure that the patient is coming. And only after he is coming regular, he or she is coming regular, you can actually work with other problems. Jadi sudah lebih jelas ya Bapak Ibu sekalian, tujuan pertama dari sesi adalah hanya untuk meminta dia datang sesuai jadwal. Sangat simpel. Kalau nanti dia sudah datang secara reguler, secara teratur, baru kita bicara pada perubahan perilaku yang lain. Jadi jangan buru-buru jumping kepada yang lain. Ya. Kalau kemarin waktu saya pertemuan pertama ya, waktu 3 orang, Dr. Adi menjelaskan kalau seandainya pasiennya tidak datang atau DO, kita tuh harus mencari gitu loh. Kenapa? No, but you see, this is a different story. I'm not talking about this study protocol or clinic rules right now. I'm talking about DDRC. I'm talking about the voluntary participation
but I'm talking about different things. I'm talking, what is your goal as a PDRC counselor? What is the first goal as a PDRC counselor? Ya, Bapak Ibu sekalian, yang sedang dibicarakan Marek sekarang belum merupakan protokol penelitian. Besok mungkin kita akan bicara, tomorrow will be Maybe session, we'll bring up those questions. Ya, jadi sekarang ini yang dibicarakan adalah protokol sebagai konselor mediasi. Ya, jadi jangan dikatakan dulu dengan penelitian dulu ya. Okay. So imagine right now that this is not a study. For a second, let's imagine that you have a private practice. You just open an office. You've been certified by me to do BDRC counseling, and you open your own office. All right? Yeah. And let's work with this setting. Jadi The bayangkan, patient is coming for the first time, and your first goal of treatment is to make sure that he is coming again. Keep coming every single week for every session. Yeah, That's your goal number one of therapy. jadi tolong dibayangkan sekarang ini Bapak Ibu adalah seorang yang menjalankan praktek pribadi yang memperoleh sertifikat dari Marek untuk persoalan BDRC, dan tujuan pertama dari sesi adalah mengupayakan supaya pasien itu datang secara reguler. Itu saja dulu. How do you make sure? How do you ensure the patient's coming? Bagaimana kita merasa bisa yakin bahwa mereka akan datang lagi? Bagaimana caranya untuk membuatnya? Because they take methadone, they will come. Maybe they will, yes. Good. Pada pertemuan pertama, But what if they don't come? Apa yang terjadi kalau dia nggak datang? mungkin pada saat pertemuan pertama kita First harus session, dijelaskan lagi I have to explain konseling the goal of this kita lakukan. treatment. If they feel connected or comfortable with us from the first station, they will come. That's true, but this connection and feel and the need and all develops over time. So yeah, I need to go fast, so I'll give you what I want you to do. Ya, jadi So you absolutely do this. You explain why it's important to participate in counseling. You explain what will happen. You tell them, as you go with this, you want to get partial agreements. Do you understand? You don't wanna just keep talking and talking and then at the end say, because of all of this, you have to come next time. Ya, jadi jangan lupa bahwa salah satu hal yang diperoleh dari sesi pertama nanti adalah suatu persetujuan bersama ya. Jadi kita mesti nanya, Okay. Anda mengerti nggak, Anda paham nggak, dan sebagainya. So if you do this, if you talk for an hour and say, because you want of this, you need to come. It's asking for a big yes, which is a big step. It's difficult. Ya, jadi kalau kita menanyakan, Yes, the big agreement. Okay, can you just translate and I will explain. Jadi yang penting dari kita adalah mencoba untuk mendapatkan persetujuan yang serius ya dari dia, persetujuan yang serius dari dia. So you see what I just did. You said yes. You keep saying yes. Once you said one small yes, you are already building the contract. It's like selling a car to the car dealer. Ya, oke. Alright? Ya, jadi seperti ini, Marek memberi contoh tadi dalam konteksnya dengan saya berkali-kali bilang iya. Ketika saya bilang iya, itu sebenarnya sudah membangun yang sebuah persetujuan yang lebih besar lagi, yang lebih dalam, seperti seorang penjual mobil dulu. Penjual mobil kan begitu modelnya. So as you build into this contract, you give the patient a small piece about yourself, the treatment, coming from methadone, and you ask them for a confirmation. What do you think about it? Do you think it's going to work for you? Are you interested in doing this? And they say yes. It's a small yes. Right now it's not committed. There's no big commitment. Yes. What you said is fine. I like it. So you want to get a lot of verbal confirmations from the patient before you actually get to this final commitment. Yes, I'm coming for the next session. Jangan lupa nanti selama sepanjang 1 jam itu tadi, 1 jam ketemu dalam sesi pertama, Bapak Ibu harus tidak hanya ngomong sendirian ya, tapi bolak-balik tanya kepada dia, gimana menurut Anda? Kira-kira bisa bekerja nggak? Bisa nggak? Bisa dijalankan nggak?
buat dia mengatakan ya dan sebagainya. Nanti baru di akhirnya baru dia bilang ya, kayaknya saya akan datang. So you actively engaging the patient. You tell them a little bit, and then you ask him. So now you tell me how you understand what I just explained to you, and then he tells you back, and you say, great. It looks like you're working already with me. Ya, jadi jangan Bapak asik ngomong aja mengenai peraturan dan sebagainya, kemudian baru nanti setelah setengah jam lebih baru nanya dia setuju apa enggak dan sebagainya. Enggak, buatlah yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, kemudian tanya dia balik bagaimana menurut Anda dan sebagainya. Nah, di akhirnya baru dia nanti akan lebih komitmen. And you continue building, and then you say, so in order for us to make progress, we need to make sure that we meet regularly, that you will keep coming. And I have some techniques, some things that I learned over time that help people to be on time, to be on schedule, to be punctual, not to forget about meetings and etc. Would you like me to discuss it with you? Ya, jadi yang penting sekali bahwa kemajuan Anda itu sangat ditentukan oleh kedatangan Anda yang reguler ya, bukan sekedar tepat waktu tapi juga teratur ya. Nah, saya mempelajari banyak hal dan akan saya diskusikan dengan Anda pada kedatangan berikutnya. And they usually say yes because there's no problem. Yeah, let's talk about this. So you see, this is already they are making slowly they're building this commitment to the final big yes, I will be here next time from time. Ya, karena kita selalu di dalam proses pembicaraan komunikasi dengan dia sifatnya sirkular, jadi bolak-balik dan sebagainya. Berarti kita sudah mulai membangun itu kerjasama dengan dia. Biasanya nanti akan diakhiri dengan komitmen dari dia, ya saya akan datang lagi. So, and then rather than telling them, so our next meeting is next Tuesday at 10 a.m., make sure that you come here at 10 a.m. You could do this. You could just say, okay, I'll see you next week at 10 a.m. and send them off. Ya, bisa saja kita melakukan ucapan bahwa ya sampai ketemu lagi minggu depan pada jam sekian, hari sekian, kemudian kita minta dia keluar. But this is not a contract. Tapi itu bukan suatu kontrak kalau yang kayak begitu. And it will fail for many patients because they will forget, or they will get distracted, or something will happen that they will not show up on time. Kalau modelnya kayak gitu, nanti ketemu lagi ya minggu depan jam sekian dan sekian. Biasanya itu pasti akan gagal, karena mereka akan banyak gangguan di tengah jalan, ya, lupa lah dan sebagainya. So what you want to do, you want to turn this into the contract. How do you do this? It's very simple. I'm going to show you a very quick example. Ya, jadi ini harus dirubah menjadi suatu kontrak ya. Nanti Marek akan menjelaskan. So rather than telling them come next week, you start differently. Tell me, how did you get to the clinic today? What time did you get up? How did you get up? Did you set an alarm? Exactly what I did. Okay? How did you get there? I got the bus, I got the train, and etc. So he describes to you how he gets today to the clinic. Ya, jadi daripada kita ngomong bahwa sampai ketemu minggu depan jam sekian, hari sekian, lebih baik kita mulai bertanya dengan tadi hari ini Anda datang ke klinik ini gimana caranya? Jam berapa Anda bangun? Dengan apa Anda dibangunkan? Naik apa ke sini? Berapa lama ke sini? Seperti yang kemarin dicontohkan Marek. And then you say, great, thank you for sharing me. So we need to, based on what you told me, let's come up with a plan. What needs to happen next Tuesday from early morning until you get here in order for you to be in time. Jadi berdasarkan dari ceritanya si pasien, kita akan bilang terima kasih ya Anda mau berbagi. Nah, gimana caranya supaya nanti minggu depan, hari Selasa atau hari Rabu, bisa datang tepat waktu, apa yang harus Anda lakukan di pagi hari. Jadi betul-betul dimulai dari perilaku yang bisa dia perbuat. Do you want to do it? You're gonna ask them, do you want to do it? Ya, kita harus bertanya sama dia, kamu mau nggak melakukan itu? And if they say no, then don't go forward. You need to get stepwise approval. Then you need to say, it is important that we develop this plan because sometimes people don't remember. Then many things happen in their lives. You're building a rationale why you want to do it. So you have to get this first yes. You have to ask the question, do you want to talk with me about the plan for the next day, for the next week, how you're going to get there? And they say, yeah, sure. Then you move forward. Ya, jadi kalau mamanya Bapak itu tanya, kira-kira mau nggak Anda bekerja untuk ini gitu ya, mau untuk membahas mengenai masalah ini, bagaimana Anda bisa datang tepat waktu. Kalau dia jawab iya, silakan lanjut dengan program berikutnya. Tapi kalau dia bilang enggak,
jangan maju dulu, bahas lagi kenapa itu penting dilakukan. Jadi jangan buru-buru menyelesaikan sesi. Alright, you get the picture. So, and then you're building step by step, you're discussing. So after, in order for you to wake up, not to oversleep, you need to set the alarm or you need to set your telephone, right? So you need to, on Monday night, you need to remember that your telephone is set for the right hour. And this is the beginning of the contract. Monday night, you start with a time, when. You don't start with what, come to the clinic. You start with when, with a time frame. Ya, jadi kita mulai dengan kapan, ya. Kita mulai dengan kapan dalam membuat suatu kontrak dengan pasien ini. Kita jangan bilang bahwa Selasa depan ada datang ke klinik ini, bukan. Tapi kapan itu sudah harus mulai diperencanakan. Jadi nanti Senin malam Anda sudah harus pasang alarmnya di jam atau di handphone dan sebagainya supaya pagi bisa bangun pagi. And then after that, you need to get a breakfast. You need to make sure that you leave the house by 8:30 in order to go on time to the bus station, so you can come to the clinic. And anyway, so you develop one by one, step by step contract. It's either verbal, you're talking, and the patient says, "Yes, I understand." You asking him to repeat back to you how they understand. Yes, this is. You're asking them this. So tell me what you're going to do next Monday. Next Monday, I'm going to set my alarm. When I get up, I'm going to eat breakfast, and at 8:30, I'm going to go get the bus, come to the clinic. Ya, kita akan melakukan kontrak verbal ya dengan dia. Kita akan menjelaskan bahwa pada hari Senin malam Anda harus pasang alarm di handphone dan sebagainya. Senin pagi bangun dan sebagainya. Kemudian nanti makan pagi dan sebagainya. Kita jelaskan step by step. Kemudian kita minta dia ulangi. Jadi kira-kira gimana Anda bisa paham? Coba ulangi lagi apa yang harus Anda lakukan pada hari Senin malam. Sebagainya. You see, you're presenting a patient with a very clear behavioral plan, step by step. What needs to happen for him to be on time? And this can be verbal, talking, making sure that, but it's not just you talking. It's the patient has to tell you. At the end of the contract is, so I understand that next week I'm going to do the following steps. I'm going to set the alarm, I'm going to get up on time, eat my breakfast, do this, do that, take the bus number 5, then walk to the clinic, take my methadone, or whatever the sequence, and then I'm going to come to see you. And then you say, yes, this is what we agreed. And that's a contract. Ya, kelihatannya seperti anak kecil yang ngajarin ya. Tapi itu nggak apa-apa, karena memang yang kita minta adalah pada akhir sesi dia bisa ngomong bahwa ya saya setuju untuk melakukan ini. Dari hari Senin malam saya akan melakukan ini, Selasa ini, dari jam sekian ke sini dan sebagainya, sehingga terjadi ada kontrak pertama secara verbal dengan dia. Right, and it can be verbal or it can be written. You can write step by step. If you have doubts that the patient remembers, or there's any, if you prefer to do it in the written format, you can have it in the written format where every step 1, 2, 3, 4, 5, 6 are written, and you can sign and the patient can sign. You give them the copy of the contract. You can even formalize this contract. Bapak Ibu bisa bikin lebih formal kontrak tersebut. Silakan ditulis, bisa. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian kopinya dikasih kepada dia. Alright. Let's move 1 week forward. So the week passed, the patient showed up. What do you do the first thing in the session? Nah, ini ceritanya sudah seminggu kemudian ya. Pasien muncul. Apa yang harus kita lakukan? Now there's session number 2. What was the first thing that you do? Sesi kedua, apa yang harus pertama kali dilakukan? Apresiasi dan kedatangan dulu di tempat. Appreciation of their attendance. Yeah, Terus apa lagi? Menanyakan apa yang dievaluasi? evaluasi Yang ada berapa dari rumah? menanyakan apa yang How did you get here today? give me more details. What do you mean? Expand. Tell a longer story. Greetings, berarti saya terima kasih. Bagaimana perjalanan? Bagaimana tadi? Ya, jam berapa dari rumah? Bagaimana tadi perjalanan? Terus sebagainya. Okay, pretty good. Pretty good. But I can borrow it from her. Yeah. Sorrow, yes.
so that you want to review the contract, but the natural thing is when you're building the contract, you're really concerned with the goal of the contract, coming for the session, right? This is the end of the contract, or not using drugs for a day, or doing something is the end product of the contract. So when the patients come and you review the contract, you have this tendency to go for the end goal and say, so great, you made it here. So you complete the contract, you fulfill the contract, this is good, you give them accomplishment on that. Or did you not use, or did you use the drugs? You know, you have the tendency to talk about the end product. Ya, jadi biasanya nih kecenderungan kita biasanya kalau ada lagi pertemuan berikutnya, kita cenderung untuk membahas dari tujuan akhir daripada kontrak yang pertama kemarin. Tujuan pertama kemarin apa akhirnya? Adalah supaya pasien datang lagi kan. Jadi begitu ketemu pertama kali, kita biasanya langsung masuk kepada tujuan akhir yang kemarin itu, yaitu terima kasih kamu telah datang dan sebagainya ya. But what you should do, you should review the contract from the first step. After you greet the patient, hey, great to see you. Remember last week, before we departed, we developed this contract agreement that you do something in order to be here on time. And the first step in this contract last week was that you were supposed to set your alarm on Monday night. You're supposed to make sure that the alarm is set for the next day. Ya, jadi seharusnya nih dalam mediasi, jangan hanya membahas masalah akhir daripada kontrak yang minggu lalu, tetapi membahas dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Masang alarm di handphone kan? Nah itu kita bahas itu. Apakah itu akan melakukan kemarin, ya tadi malam dan sebagainya. Did you do this? And they say yes, obviously, because they are here, so everything works. Oh, for the client. Yeah, the client, yeah. You ask them, did you do this? And they say yes, yeah, I did it. Ya, kita tanya sama si pasien ya, kamu lakukan itu nggak? Terus kalau dia bilang iya, makanya saya sekarang datang tepat namanya ya. And you say great, you gave them very positive reinforcement, great. So you see, you show them motivation, you agreed to do something and you actually did something, you remember. This is very good. It looks like you want to be in recovery. It's important for you to remember. You see the importance of being in treatment, etc. Whatever verbal, feedback you're giving them. Ya, jadi tadi kan kita tanya ya. Jadi kamu lakukan nggak itu pasang alarm di handphone? Iya, saya lakukan. Terus nggak bagus ya. Nah, artinya apa? Kita tinggal langsung ngomong lagi kepada dia bahwa Anda berarti menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk bisa pulih karena Anda sudah melakukan sesuatu hal yang itulah sesuai dengan kontraknya. And then you go step by step down this list. If you have a written contract, then you just bring it up and you review with the patient in front, and you give them similar feedback on accomplishment of all the steps. Nah, kita bahas lagi step-step yang berikutnya. Jadi bukan hanya yang pertama saja, tapi juga kita bahasnya sampai ke bawah dan kita berikan juga pujian atau penghargaan kalau dia memang melakukannya sesuai dengan perjanjian. And then you ask them, was it helpful for you to go through this exercise? Do you see the value of doing this? Kalau sudah Did it help you to come to be on time, remember, and etc.? Kalau sudah, kita tanya kepada dia, ini kira-kira membantu nggak? Berguna nggak buat kamu? And they, typically they say, yeah, because we discussed it, I remember it better, or whatever reason. Typically they say something positive about it, and you build on this. And you say, look, so you see, this is one of the tools that we'll continue using. We'll be developing more and more of such contracts because having a precise plan, knowing what to do, helps people to accomplish the goals. Ya, jadi pengalamannya Marek menunjukkan biasanya kalau kita tanya apakah itu berguna, bermanfaat, biasanya mereka akan jawab iya. Nah, setelah itu kita akan ngomong sama dia bahwa inilah yang akan kita lakukan sepanjang perjalanan terapi kita, karena itu akan membantu Anda untuk bisa mengatasi persoalannya karena kita membuat rencana yang sangat detail, sangat spesifik. Ingat bahwa mediasi adalah sangat spesifik, ya. And this is already what you did. You already taught them something. They acquired new skill, planning, and executing plans. Small step approach to solving problems. Modeling. You model some behaviors. Ya, jadi di sini Bapak Ibu tanpa disadari kita sudah memberikan model ya, modeling kepada
rencana yang baik ya. Jadi kita mengajarkan dia dalam hal yang sangat sederhana, sangat detail, suatu keterampilan baru. So all of you have this page. There's several pages. It's a document. It's called behavioral contract. Bapak Ibu punya ini formulir ini? It has this page and it has some description in English. It will be, Adi is translating into Bahasa, so you will get also Bahasa version. Ya, nanti But akan I ada know that bahasa. some of you read English. Ya, ada bahasa Indonesianya, tapi Marek tahu beberapa berlantar bahasa Inggris. And you have this first page, which is a sort of an illustration of the contract. Jadi halaman pertama itu adalah ilustrasi daripada kontrak. Do not use this page. Do not use this form. Jangan Use a gunakan, blank page to start. jangan gunakan formulir ini, tapi gunakan kertas kosong. Empty. If you want to make a written contract, you take a blank page, not this. Ya, jadi kalau nanti mau bikin kontrak sama pasien, jangan gunakan formulir ini, tapi gunakan formulir yang kosong, kertas kosong. But make sure that contract is something like this. You know, illustration is detailed. It has more than 1 or 2 steps. Come next Tuesday at 10 o'clock. Make sure that you come next Tuesday at 10 o'clock. It's not a contract. It's an advice, or it's a begging or asking. Ya, jadi Bapak Ibu tolong walaupun nanti dalam kertas kosong, isinya harus detail, harus step by step. Jadi seperti yang dicontohkan seperti di sini. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu hanya nulis datang minggu depan jam 10, itu bukan kontrak. Tapi apa yang dilakukan untuk bisa datang jam 10, nah itu baru kontrak, detail satu persatu. Yeah. The contract has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You know, maybe not 10, but it has more than 5 distinct behavioral actions, things that needs to happen in order to fulfill the contract. And then the goal, come to the session comes last, not the first. Come to the next session on time in order to come to the session on time. It's the last item of the contract. Jadi yang pertama ditulis di dalam kontraknya, dalam kertas kosongnya tadi adalah langkah-langkah awal yang harus dilakukan sampai detail. Nah yang terakhir baru ditulis datang ke sesi terapi pada jam 10 hari Selasa. Nah itu terakhir, nggak boleh pertama itu. Ya. And the number one is not what. It's not a behavioral goal. Like you see A, number 1 under A. It is not what. It's not a behavioral goal. It's time. When. Every contract starts with when, not what. When. Ya, Bapak Ibu lihat di halaman yang pertama itu ada contoh, itu sebagai contoh saja. Lihat yang A, ya. Di situ yang ditanya adalah kapan, bukan apa. Right? Ya, kapan. Jadi lebih spesifik pada soal waktunya. So in this example that I gave you, the beginning of the contract is next Monday night, before you go to bed. Ya, seperti And tadi. nothing else. This is you setting the time frame. It's very critical that you start with the time frame rather than with what. Jadi yang sangat kritis di sini dalam mediasi adalah Bapak Ibu di dalam membuat kontrak kerangka waktu yang pertama ditulis. Tidak boleh apa yang harus dilakukan, tapi kerangka waktu. Seperti tadi contohnya apa tadi? Senin malam mulainya. Nah itu kerangka waktu Senin malam yang harus ditulis. And then after this you put what and when, what and when, what and when, what and when, what and how, and what, etc. Pertemuan berikutnya adalah mereview kontrak itu tidak boleh dari bawah ke atas, tapi dari atas lagi. Apakah ini Anda lakukan? Ya, bagus. Dan sebagainya kita turun satu persatu ke bawah. There's a very clear logic behind it, and we'll talk about this. I'm trying to, I need to skip forward because we have 2 patients coming. We have a patient coming at 2 and a patient coming at 3. So we want to get ready for the patient. So I'm going to interrupt this contract. We'll go back to the contract. It was the introduction of the contract. But anyway, so the first session should be very clear right now. You should have a very good picture. There's no healing, no medicine yet in the first session. He's setting up the stage, introducing, explaining, introducing concepts, telling them why, telling them what, telling them how, and etc. And then making sure that they come and take the medicine. If the patient, this is critical. Your therapy cannot go forward if your patient is not coming. If the patient is not taking medicine, they cannot get better.
Ya, jadi kita lihat sini Bapak Ibu diharapkan sudah cukup jelas gambarannya apa yang dilakukan pada sesi pertama dan apa kontrak perilaku yang harus dilakukan dengan pasien. Sekali lagi tujuan dari sesi pertama adalah membuat supaya dia datang kembali pada sesi yang berikutnya. Karena kalau tidak datang maka tidak akan bisa bekerja. Okay, but pretty soon, maybe even pretty soon in the beginning of the therapy, your the first goal of PDRC is education. You need to educate the patient about disease of opioid dependence. That's your second goal. Educate. If they keep coming, it gives you opportunity to teach them, to change their minds, to change their views, to change their attitudes or whatever, to teach them new skills and give them new information. Ya, jadi tadi yang pertama kan tujuannya adalah untuk membuat dia datang ya. Tujuan yang kedua adalah mengedukasi dia. Edukasi. Dan itu bukan hanya pada sesi yang kedua saja, tapi juga akan berlangsung seterusnya. And education starts with explaining to the patient the reason why they have problems with drugs. Ya, edukasi yang pertama adalah mengajarkan pada mereka kenapa dia itu sampai tergantung kepada. And they have problems with drugs not because their wife cheated on them, right? Not because government does not care about poor people. Not because there is so much drugs in Jakarta that you cannot resist. These are not the reasons why people have problems with drugs. The reason is that they have a disease, they have chronic relapsing condition. The patient that you're going to see in the study will be patients suffering from a disease of opioid dependence. Ya, jadi pelajaran pertama yang kita perlu ajarkan pada dia adalah dia menggunakan nafsa bukan karena istrinya bohong sama dia, curang, berselingkuh, bukan karena pemerintah tidak punya perhatian pada masyarakat miskin, bukan juga karena barang tersedia dengan banyak, tetapi karena memang ini adalah sebuah penyakit otak. So your ultimate goal for this education will be something that I demonstrate. The patient will come and they will be sad, and you will teaching them, and they will come to the point to this, oh, great, can you tell this to my wife? Can you tell this to my, now I understand. Can you help me convince other people that I am a patient? Ya, jadi sebagaimana yang tadi contohkan oleh Marek bahwa biasanya kalau kita beritahukan seperti itu, pasien yang tadinya menunduk, kemudian dia akan lebih tegak kepada kita, menatap kita dan mengatakan, wah ini sesuatu hal yang bagus ya. Tolong deh kasih tahu istri saya, keluarga saya tentang masalah penyakit ini. And because opioid dependence is a brain disease, you need to be able to explain to the patient what's going on in the brains. Ada pertanyaan lain? Kita akan diskusikan ini berkaitan dengan kemungkinan adalah gabungan dari keduanya. Saya tetap argumentasi dengan mereka bahwa cash itu ada yang setuju yang tidak. Jadi misalkan ini lebih baik kita cari jalan keluarnya, berikan barang yang tidak terlalu mahal, tapi juga ada yang gratisan untuk klinik metadonnya. Kita akan memberitakan argumentasinya kepada mereka. Kira-kira berapa sih yang akan kita kasih gitu? Ya, dan tiap berapa ini? 50.000 setiap assessment penilaian. Tadi ide dasarnya ada 80.000, tapi karena ada penurunan dari nilai itu 50.000 dan itu akan diberikan cash tadinya. Tiap session. Setiap assessment penilaian. Cuma 3 kali. Bulan 0, bulan 6, bulan 12. Kalau setiap partisipan itu dikasih sesuatu, sementara kita hanya dapat 50 orang, sementara kita punya pasien yang lama kan melihat, kamu dapat apa? Ini pengalaman saya dari UI ya, pasti kepengen dia. Jadi mereka kan seperti anak kecil ya, dia dapat kamu sih nggak dapat gitu. Kita akan mengatasi orang-orang yang ribut. Bu, saya kenapa nggak ditanya? Saya minta doang. Waduh, saya mending saya tidak mau itu dikasih sesuatu barang, tapi yang ya memang yang paling mudah itu tadi, metodenya gratis. Get together and decide just it's a local. This argument can be used for any tangible goods. Yeah. This is not a
I understand your problem, but if you think about it, if you give them something of value, you will still have the same problem. And they are not getting it from nothing. They actually, spending time coming for research assessment and etc. This is not just giving cash out for nothing. It's not a reward for being good or anything like that. But non-participants don't care about that problem. They will chase the provider. Questionnaire DSCAP itu nanti ada dua. Yang pertama itu kita harapannya itu untuk mendapatkan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh program metadon. Dan DSCAP yang kedua itu DSCAP yang diisi oleh klien atau pasien. Karena kita ingin tahu juga berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk pasien untuk menghadiri program metadon. Jadi ada dua. Ada dua jenis DSCAP brief dan DSCAP klien. Ini kita bicarakan satu-satu dulu, kita diskusi satu-satu DSCAP brief atau program DSCAP ini itu saya menyimpulkan dari questionnaire itu ada dua hal yang diukur, yaitu biaya yang sifatnya rutin, jadi biaya barang yang habis pakai seperti honor pegawai, honor staf kebersihan, staf keamanan, terus biaya-biaya seperti tagihan listrik, tagihan telepon, internet, air, terus obat-obatan, alat tulis, ya, dan lain sebagainya. Terus jenis kedua itu biaya yang sifatnya depresiasi. Jadi karena ada barang-barang yang sifatnya tetap, jadi seperti meja, terus furniture, gedung, mobil dan lain sebagainya, itu saya masukkan ke dalam kategori peralatan gedung dan sarana. Itu juga akan dikumpulkan. Nah, terus biaya yang dimaksud itu adalah biaya ekonomi yang itu memperhitungkan opportunity cost. Namun saya tidak akan mendiskusikan dengan detail apa itu opportunity cost. Nantinya saya itu berniat dari hasil kunjungan ke masing-masing puskesmas kemarin, saya memiliki cara gitu ya yang ini mau saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian, apakah cara itu bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi ide saya adalah untuk biaya yang sifatnya rutin itu diisi oleh staf di masing-masing klinik setiap periodenya itu bisa per bulan, bisa juga per 3 bulan, tapi bisa juga per 6 bulan, tergantung nanti yang paling enak, yang paling efisien itu bagaimana. Nanti saya itu akan menyediakan format dalam bentuk Microsoft Excel. Di situ akan ada list item-item yang kemudian bisa diisikan di situ berapakah jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Kira-kira kalau begitu cukup memberatkan atau tidak? Atau ada terus lain? Cukup memberatkan. Cukup memberatkan. Banyak juga yang mau diisi ya kan? Apa? Banyak nggak yang Mau diisi banyak mbak. kita isi? Contohnya itu misalkan obat-obatan, terus juga honor. Ada juga data yang nanti akan kita kumpulkan langsung dari puskesmas, karena datanya dari puskesmas kan, kayak tagihan listrik, tagihan telepon, itu level puskesmas yang punya kan. Honor maksudnya gimana? Kita kan pegawai klinik. Ya, honor tetap. Nanti tuh mungkin isunya di tiap puskesmas akan berbeda-beda. Jadi nanti mungkin format Excel-nya itu akan didiskusikan dengan masing-masing orang puskesmas.
cara yang paling mudah dan paling efisien untuk mengisinya bagaimana. Mas F, nah itu kita akan mencoba untuk mengumpulkan data itu dari tugas keuangan. Oke, jadi ini sudah usul aja kalau memang nanti sistemnya itu dicatat dalam bentuk mikrofon Excel, nanti bisa dikirimkan data tersebut secara periodik. Nah, periodenya belum kita tentukan, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan ya. Nanti di-pool ke koordinator, ke Mas Deden. Akhirnya diharapkan bisa langsung ke pasien. Perilaku pasien. Modal sebenarnya kosong. Enggak, ini untuk biaya itu ada yang bingung, maaf. Jadi kalau untuk Delcap ini Ada entry data segala tadi ya. Kalau ini cost, kalau entry data juga konsumer seharusnya nggak tahu. enggak usah. Ini hanya orang yang memegang administrasi dan mencatat biaya di klinik. Jadi bukan konselor ya. Mungkin bisa saya tambahkan Mas Hari, berdasarkan kunjungan ke 5 tempat ketika mulai untuk Delcap ini, perkenalan Delcap, kemudian bagaimana cara mengisinya ke masing-masing. Yang kita dapatkan adalah ketika menghitung biaya ekonomi, ya banyak di antara kita itu juga akrobat, punya multifungsi di satu klinik. Jadi contohnya Cengkareng gitu. Jadi tahu mengenai perhitungan berapa uang keluar, uang masuk. Jadi memang di sini Bapak Ibu dilatih sebagai kanselor, tapi sebagai pengelola penyedia program kan juga tahu mengenai biaya. Itu yang kita harapkan untuk informasi mengenai ekonomi. Oh, iya, listrik, air kan juga. Puskesmas mungkin ya banyak yang perangkap-perangkap dan tahu, tapi mungkin untuk levelnya rumah sakit mungkin tidak kali ya. Ya, itu tertarik mungkin. Jadi di puskesmas banyak yang merangkap tugas dan mereka tahu gitu berapa biaya beli sirup, kemudian berapa yang untuk beli seragam, sehingga itu yang membuat pada saat ini juga pengenalan Delcap secara umum. Barang-barang seperti peralatan, gedung dan sarana atau barang yang terdepresiasi ini nanti Mas Deden yang akan datang ke puskesmas dan rumah sakit untuk mendapatkan data itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada ini usulan itu data isinya tiap 3 bulan atau nanti kita lebih khusus. Ya jadi ini mungkin buat peneliti. Kalau tadi peneliti bicara supaya para konselor tahu, ini buat peneliti supaya tahu apa yang akan dikerjakan oleh konselor. Jadi dalam panduan yang sama kita 4 hari terima, konselor itu utamanya nanti akan melakukan hanya konseling drug saja. Jadi hanya drug konseling saja. Tidak boleh konseling marital, tidak boleh konseling keluarga, tidak boleh meresepkan juga tidak boleh, meresepkan metadon dan sebagainya tidak boleh. Jadi resep metadon naik turun dan sebagainya dilakukan oleh teman yang lain. Jadi sekali konselor memegang 1 orang pasien untuk mediasi, maka dia tidak boleh meresepkan resep metadon itu oleh dirinya sendiri, harus dari temannya. Itu intinya. Kemudian ada beberapa sesi yang harus dilewati, kurang lebih pertemuannya adalah 1 kali dalam 2 minggu. Kemudian setiap sesi itu tidak ada format, tidak ada formulir apapun kecuali 1 lembar kertas kosong, blank sheet ya, paper itu ya. Jadi 1 cuma lembar itu saja. Ada beberapa hal teknik nanti yang bisa ditambahkan kepada pasien, yaitu untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga itu lebih diutamakan kepada kehadiran mereka di dalam klinik. Kehadiran mereka dalam klinik, kalau memang sudah tercapai stabil,
orangnya datang tepat waktu dan sebagainya, tidak ada masalah, baru masuk kepada isu perilaku yang berisiko atau isu substance abuse-nya, penggunaan drug abuse-nya. Nah, kalau itu nanti sudah stabil, baru masuk kepada isu aktivitas waktu luang yang bisa dipakai untuk menggantikan perilaku penggunaan narkobanya. Dan aktivitas waktu luang di sini ditekankan tadi oleh Marek bahwa bukan hangout, bukan pergi ke mall, tetapi suatu hal yang lain yang sifatnya seperti namanya hobi, kemudian yang sifatnya membuat entertainment, kemudian juga olahraga. Nah, itu salah satunya. Ada beberapa teknik yang tadi sudah diterapkan, yang sudah dicontohkan. Bahkan kalau dia seorang diri pun dalam menunaikan waktu luang, dalam menjalani waktu luangnya pun ada banyak cara supaya kita bisa membuat dia, mendorong dia untuk bisa punya aktivitas yang lain. Ya. Nah, kalau itu semua 1, 2, 3 sudah tercapai, kemudian pada pertemuan berikutnya sangat tergantung pada kondisi pasien, tetapi ada penekanan pada relapse prevention, pencegahan kambuh. So in my evaluation, the counselors I thank you again. I thank you once, but thank you again for your very active participation in this treatment. And I think that you are very skilled in what you do, and I think you're very engaged in what you do and very motivated to do well. You're very committed to your work, and I really appreciate your effort during the training. Marek sangat menghargai, berterima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu, antusiasme, ya, motivasi yang kuat dan komitmen yang kuat terhadap pekerjaan ini. Terima kasih sekali, sangat menghargai ini semua. I'm very confident that you do well in the study and in delivering EDRC, like you said, maybe even in other settings. Marek sangat yakin bahwa Bapak Ibu bisa melakukan ini dengan sangat baik dan bisa menerapkan ini juga pada setting lain di luar persoalan penelitian. And I know that you understand that this is not the end of your training of becoming a skilled and good EDRC counselor. It's a beginning. Ini bukan akhir ya. Hari ini bukan akhir dari sebuah pelatihan ya Bapak Ibu, tapi permulaan dari sebuah proyek jangka panjang ya. Jadi ini baru permulaan, bukan akhir dari sebuah pelatihan. And we made a explicit commitment to each other that you will try and that I will help you. And this is what's going to happen. We will be supporting you throughout this study. There will be conference calls, there will be contacts, there will be visits. You're not going to be left alone. Riza will be helping, Adi will be helping, and be working as a team, supporting each other. I'm very confident that it will be a big success. Thank you. Marek yakin sekali bahwa ini akan dijalankan dengan sangat baik, bisa sukses ya buat pada bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak akan ditinggalkan sendirian, akan ada kontak, telekonferensi, sebagainya juga, dan supervisi juga, dan bantuan juga teknis dari kampus semua. So I guess this wraps up our 4 days of training. As Marek said, this is just the beginning of the project. And you may already be tired of seeing us, but get used to it, because we're going to be back and we're going to have a very successful project, and there's going to be more research and more development in drug counseling and drug treatment here in Jakarta, and we all want to be part of that. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah, tepat sekali dikatakan bahwa ini adalah resiko ya, atau akhir dari pertemuan kita selama 4 hari. Bapak Ibu mungkin sudah bosan melihat mereka bertiga, ya, tapi ini hanya adalah awal dari sebuah program jangka panjang. Kita akan lebih banyak lagi nanti melakukan banyak penelitian dan juga pengembangan dalam masalah terapi nafsa di sini di Indonesia ya. And I just want to thank all of you for your active participation in the training. I want to thank Dr. Dia and all of the staff here at RSKO that have made our training very successful, from the people who helped to drive us here on time every morning, to the people who prepared the food and who helped organize all of the sessions here. It's been a real pleasure to be here,
And again, I want to thank everyone from the bottom of my heart. Dari lubuk hati yang paling dalam, David mengatakan atas nama semua temannya dari Amerika, terima kasih sekali atas segala partisipasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Dr. Dia dan staf yang telah memfasilitasi sehingga penyelenggaraan pelatihan berjalan lancar. Terima kasih kepada supir atau yang pengendara yang membawa mereka datang tepat waktu dan pulang juga. Terima kasih yang menyediakan makanan, semuanya terima kasih banyak. And I would love to have a picture with all of you in front of the Capitol building. Mari kita buat foto kelompok, mari. Apakah pelatihan ini bermanfaat? Ya, saya senang mendengarnya karena ini adalah usaha kita selama paling tidak persiapan 6 bulan sebelumnya. Jadi terima kasih kepada seluruh staf RSKO, Dr. Dia, terutama Bu Risa dan kawan-kawan yang lain untuk persiapan dan pada pelaksanaan pelatihan ini. Dan insya Allah ini adalah awal dan akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya. Mereka merencanakan November akan datang lagi. Kemudian untuk tadi ada pertanyaan, apa keuntungan yang dapat sebagai konselor, sebagai peneliti? Insya Allah ada nanti. Ya, jadi begitu Anda mendapatkan data, kemudian kepada kami akan ada tambahan ya, tambahan dari sini. Dan juga nanti insya Allah ada dari dana penelitian akan ada untuk fasilitas klinik metadon yang sudah disiapkan. Insya Allah bermanfaat buat kita semua dan ke depan kita bisa bekerja dengan keras dalam penelitian ini dan semoga Allah memberikan berkah pada